Kita ingatkan tajwidnya sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca tafsir dari ayat 45. Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di menyampaikan di sini ketika Allah berfirman faka'ayyim min qaryatin. Maksud dari ayat ini adalah wa kam min qaryatin, betapa banyak, ya, betapa banyak. Kalau di terjemahan, ya, qaryah itu kampung, ya, kampung, ya. Tapi kampung di sini bisa kecil bisa besar, ya. Kecil mungkin kalau kita ya satu RT bisa juga, ya, satu RW, ya, satu kelurahan, bisa pula satu negeri, kabupaten, ya. Bisa pula satu kecamatan, kabupaten, provinsi, bisa pula negeri, bisa pula negara, ya, bisa pula beberapa negara, boleh jadi suatu wilayah, ya. Korea, wa kam min qaryatin, ya. Ini berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya yang menyatakan banyak negeri-negeri, ya, yang ketika itu pada kufur, ya, pada kufur, mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mendustakan Rasulullah, rasul-rasul yang Allah utus kepada mereka. Disebutkan di ayat sebelumnya kan, ya, ada kaumnya Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi siapa lagi? Ya, Nabi Saleh, Thamud, ya, Ad juga, ya, Ashabu Madyan juga ada. Begitu pula, ya, Nabi Musa alaihissalam didustakan pula mereka oleh mereka. Siapa mereka itu? Ya, banyak antara mereka Bani Israel kan, ya. Ya. Kalau di surah Al-Baqarah kan banyak disebutkan itu Bani Israel yang suka mendustakan, ya, rasulnya. Ya. Bahkan lebih kejam lagi, dibunuhin para nabinya, ya. Masya Allah, ya, ini, ya. Mereka mendustakan para rasulnya, tidak hanya mendustakan, bahkan malah dibunuhin, ya. Padahal Allah katakan faka'ayyim min qaryah, ya, wa kam min qaryah, betapa banyak negeri-negeri ahlaknaha, telah kami binasakan negeri-negeri itu, ya, bil adzabis syadid, dengan azab, dengan siksaan yang sangat dahsyat, ya, sangat keras, ya. Kita dengar kata siksa saja itu udah ngeri sebenarnya, ya. Ya, tapi seringkali Allah katakan tidak hanya dengan siksa, lahum azab, tidak hanya begitu, tambahin lagi, ini untuk benar-benar biar merasakan gitu loh, adzabun syadid, adzabun azim, adzabun alim, bahkan Allah katakan gitu, ya, azab yang sangat keras, azab yang gede, azab yang menyakitkan. Alim itu enggak hanya pedih, tapi, ya, benar-benar menyakitkan, benar-benar bikin yang tersiksa itu sakit, mesti sakit, mesti, ya. Nah, ini pun juga begitu tafsirnya, bil adzabis syadid, ya, wal khizyi ad-dunyawi, ya, dengan adab yang keras dan juga kehinaan duniawi. Di dunia sudah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan siksaan itu menunjukkan mereka itu hina benar, gitu, ya. Ya, orang disiksa itu biasanya kan menunjukkan kehinaan, gitu kan. Berarti dihina benar. Kalau kita sampai disiksa orang, itu berarti dia itu menghina kita sebenarnya, merendahkan kita. Ya. Ini pun juga, ya, negeri-negeri itu kenapa kok sampai demikian? Ya, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahiyal zalimah, ya, karena mereka pada berbuat zalim, ya, bi kufriha billah, dengan kekufuran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekufuran, ya, keingkaran, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai ilahnya, tidak hanya Rabb tapi ilah juga, ya.
wa takdzibiha lirusulihi, karena bentuk pendustaan mereka kepada para rasul Allah Subhanahu wa taala. Ya, didustakan, dianggap dusta, dianggap bohong, dianggap mainan omongannya itu. Ya, omongan rasulnya, ya. Lam yakun uqubatuna laha dzulman minna. Tapi ingat, akibat uqubah, siksaan yang kami datangkan kepada mereka itu bukan karena dzulman minna, bukan karena kami mendalimi mereka, enggak, ya, karena sebab mereka sendirilah, ya. Ya, ini bentuk keadilan kan begitu, ya. Bentuk keadilan itu ya ketika ya kita bisa merasakan ketika ada orang baik itu kita sendiri aja deh, ya, pengen dibalas nggak? Wajar nggak kalau kita ingin balasan itu? Wajar nggak? Wajar banget, ya. Ketika kita sendiri saja itu bisa merasakan, kalau orang lain mungkin nggak merasakan, ya. Tapi kalau diri kita sendiri mesti akan bisa merasakan, ya. Ketika kita berbuat baik, ngasih orang misalkan, kita mesti pengennya balasan, pengen balasan apapun itu bentuk balasannya, itu wajar, ya. Begitu pula orang ketika ada orang jelek, orang buruk. Nah, kalau orang buruk, ya, orang jelek, ini kita lihat orang lain. Ketika orang lain berbuat buruk, kita rasanya pengen nggak dia dibalas? Pengen nggak dia dibalas? Pengen banget, ya. Gotong kodong itu, ya. Apalagi itu menimpa kita, merasakan banget itu. Ya. Pengennya kita balas dia, ya. Itu wajar banget, ya. Maka ini, ya, benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih, kita itu inginnya kayak gitu. Pengen dibalas, berbuat baik kasih kebaikan, berbuat buruk kasih buruk juga, ya. Ini udah sesuai keadilannya luar biasa. Ya, dan ini yang bisa sangat-sangat sempurna keadilannya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebenarnya itu kembali ke kita semuanya, ya. Kenapa sampai Allah datangkan siksaan kayak gitu, ya? Ini, ya, ya bentuk kezaliman mereka sendiri sebenarnya. Wa ma dzalamuna walakin kanu anfusahum yadzlimun. Sungguh mereka itu sebenarnya tidak mendalimi kami, tidaklah mereka itu mendalimi kami, tapi merekalah yang sebenarnya mendalimi diri mereka sendiri. Ingkar itu zalim terhadap dirinya, ya, zalim terhadap diri kita kalau sampai kita ingkar kepada Allah, ya. Ingkar dengan nikmatnya, ya, alhamdulillah, ya. Ingkar dengan, ya, nikmat yang datang dari Allah, ingkar dengan Rasul yang Allah datangkan kepada kita. Ya, kita ingkar ini zalim sebenarnya. Ya, kenapa zalim? Ya karena kita hidup itu ya pengen punya cahaya, punya terang. Kita mau ngapa jelas kan akhirnya, ya. Jelas, ya. Dan itu hanya bisa lewat Rasulnya, Rasulnya Allah, utusannya Allah, bisa terang akhirnya hidup itu. Ya kalau kita nggak ngikutin Rasul itu, berarti yang kita inginkan nggak dapat, berarti hidup kita ya akhirnya kebingungan, akhirnya mau ngapa? Ya alhamdulillah. Ya. Haka betul kata Allah, ya zalimah bikufriha billah wa takdzibiha li rusul. Lam yakun uqubatuna laha dzulman minna. Ya. Ini uqubat itu datang dari kami, ya, bukan bentuk kezaliman dari kami, tapi mereka lah ya sebenarnya zalim terhadap diri mereka sendiri. Wa ya zalimah. Kampung-kampung itu, negeri itu pada berbuat zalim sebenarnya. Fahiya khawiyatun ala urushiha. Maka kemudian, ya, jadilah diaruhum mutahaddimah. Ya, Allah hancurkan, ya, kampung tersebut, negeri tersebut, ya. Diaruhum mutahaddimah. Ya, rumah-rumah mereka hancur. Kusuruha wa judranuha. Istana-istana mereka, ya. Bangunan-bangunan tingginya, tembok-temboknya semuanya hancur, roboh, qad saqatat urushuha, ya. Jatuh, roboh, menutupi, kalau diterjemahnya menutupi apa? Atap-atapnya bahkan, ya. Atapnya saja tertutupi karena, ya, robohnya, ya.
fa asbahat khuraban ba'da an kanat amirah. Ya, semuanya menjadi rusak padahal sebelumnya amirah, makmur sebelumnya. Ya, sebelumnya pada makmur. Ya, bahkan kaum Ad, kaum Samud kan ya Masya Allah, ya, mereka canggih di waktu itu. Ya, bisa bangun rumah-rumah itu di gunung-gunung, di gunung, ya. Padahal nggak ada bahan apapun ya, batu-batu pun dihancurkan dulu. Ya, ini waktu itu, Masya Allah, udah luar biasa ketika itu. Ya, punya kalau sekarang gedung bertingkat itu ya, dulu juga punya rumah-rumah tinggi, istana yang megah, ya. Tapi ternyata Allah hancurkan sebab mereka sendiri ya, yang berbuat zalim sebenarnya, ya. Muhsyah ba'da an kanat ahilah bi ahliha anisah, ya. Hingga akhirnya bisa jadi sepi, dulunya rame, kemudian sepi, ya, ditinggalkan penghuninya. Dulunya ramah banget dengan penghuninya, ya. Tapi ternyata ya semuanya hancur, tak tersisa akhirnya, ya. Begitu pula ada wabi'rim mu'attalah wa qasrim masyid, ya. Ada pula sumur-sumur, ya, yang luar biasa. Sumur itu kan juga kehidupan, ya. Orang-orang banyak, ya, datang ke situ ngambil airnya untuk kehidupannya, ya. Tapi ternyata wa kam min bi'rin, betapa banyak pula sumur-sumur qad kana yazdahimu alaihi al-khalqu, yang dulunya itu ramai dikunjungi makhluk Allah SWT. Bisa pula tidak hanya manusia tapi juga hewan-hewan yang bisa ngambil airnya untuk lisyurbihim, untuk minuman mereka, ya. Wa syariba mawashihum, begitu pula hewan-hewan ternak mereka pun juga pada minum darinya, ya. Fa faqada ahlahu, ya, maka kemudian kehilangan ahlinya, keluarganya, ya. Maksudnya apa? Keluarganya yang biasa ke situ kayak keluarganya, ya. Ya, kemudian wa adami minhul warid wasadir, tak ada yang datang kepadanya lagi, sudah sepi akhirnya, ya karena manusianya udah nggak ada, ya. Wa kam min qasrin ta'iba alai ahluh, ya. Betapa banyak pula istana-istana megah, ya, gedung-gedung bertingkat, ya. Kalau sekarang gedung bertingkat, ya. Ini bangunan-bangunan tinggi mereka yang para penduduknya itu capek, ya. Capek-capek, ya, membangunnya capek, kemudian juga memakmurkannya juga capek, ya. Capek-capek, ya. Mereka membangunnya fasayyaduhu wa rafa'uhu, ya, dibangun kemudian ditinggi-tinggikan, kemudian ditembak pula, dibentengi agar aman, ya, Masya Allah, ya. Wa zakhrafuhu, ya, kemudian dihias-hiasi pula dengan hiasan yang begitu luar biasa indahnya. Fahina ja'ahum amrullah, tapi tatkala datang kepada mereka urusan dari Allah Subhanahu wa taala, apa itu? Tadi akibatnya, ya, akibatnya siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Adab dari Allah Subhanahu wa taala, lam yughni anhum syai'a, semuanya itu tak bermanfaat sama sekali buat mereka, ya. Ya, udah hancur semuanya akhirnya. Wa asbaha khalian min ahli, hingga akhirnya bisa menjadi kosong, ya, sepi lagi, ya, sepi, penghuninya enggak ada. Qad saru ibratan liman tabara, kemudian mereka pun akhirnya menjadi ibrah buat orang-orang yang bisa ngambil ibrah, pelajaran, ya. Hancur loh, kayak gitu loh sebenarnya, ya, kayak gitu kondisi, ya, akibat dari orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, enggak mau beriman, enggak mau bertakwa, ya. Wa mitalan liman fakkara wa nadhara, ya, jadi misal, contoh, ya, bagi orang-orang yang mau berpikir, mau mikir dulu. Kalau orang nggak mikir ya asal saja, ya. Kalau mikir ini ya, kelihatannya sepele, tapi ini manfaatnya luar biasa. Orang mikir, ya, maka orang nggak mau mikir ini orang kedel, ya, ya, kan, ya,
cetek letaknya kan ya, nggak mau mikir. Harus mikir kita itu. Bagaimana sih harus mikir. Wa nadhara, dan juga mau memperhatikan, melihat tidak hanya melihat saja, tapi juga memperhatikan. Ya, tidak hanya ro'a yaro, melihat dengan mata. Ya, tapi ini nadhara, memperhatikan juga. Loh kayak gitu loh, perhatikan. Loh, Fir'aun juga kayak gitu. Loh, ya, kaum Ad kayak gitu, Samud kayak gitu, Madyan juga kayak gitu. Insyaallah. Ya. Maka kata Allah di sini, ya, di ayat berikutnya, afalam yasiru fil ardi. Ya, tidakkah mereka itu mau jalan-jalan? Ya, ini jalan-jalan ya, lesir ya, lesir ya, lesir di muka bumi, ya, safar. Jalan-jalan, jadi jalan-jalan tapi juga ada manfaatnya. Tidak hanya tamasya jalan-jalan tanpa ibrah yang diambil ya. Allah Subhanahu wa taala di sini menganjurkan, mengajak ya. Ta'allahu ibadahu ila sayri fil ardi. Allah mengajak para hambanya itu agar berjalan di muka bumi ini. Ya, berjalan-jalan ya. Untuk apa? Lian luru, agar mereka itu bisa melihat. Kita melihat, memperhatikan. Ya, tidak hanya memperhatikan saja, wa ya'tabiru, dan bisa ngambil ibrah, pelajaran. Ya, maka kata Allah di sini, faqala afalam yasiru fil ardi bi abdanihim wa qulubihim. Ya. Tapi perjalanan mereka itu tidak hanya dengan badannya saja, jasadnya saja, tapi rohnya juga, kulubnya juga, hatinya juga berjalan-jalan. Ya, bisa mikir gitu lah. Fatakuna lahum qulubun, hingga mereka itu memiliki hati yang tiluna biha. Hingga dengan hati itu mereka bisa berpikir, ya, memikirkan ayatillah. Wa yata'ammaluna biha mawaqi'a ibarihi, ya. Memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan berta'ammul, ya, ta'ammul, berpikir juga, ya, berpikir dengan kulubnya itu, dengan hatinya itu. Memikirkan apa? Ta'ammul itu mengambil ibrah, tadabbur, ya, berpikir mawaqi'a ibarihi, tempat-tempat yang bisa dijadikan ibrah, ya, jadikan pelajaran, ya, ya. Dan itu sebenarnya tidak harus jauh-jauh juga, tidak harus jauh-jauh juga. Di sekitaran kita pun juga bisa jadi ada banyak, ya, bisa jadi ada banyak di dekat kita, ya, di kampung kita bisa jadi juga, ya, mungkin di sungai, ya, bisa jadi ada ibrah di situ. Ada pelajarannya. Di sekitar kita saja ada dedaunan misalkan kayak gini, bisa kita berpikir di situ. Kenapa daunnya kayak gini? Luar biasa. Siapa yang ciptakan kayak gini? Indahnya kayak gini. Ya, ini kan masya Allah ya. Ini fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. Ya. Au adanun yasma'una biha. Ya. Nun ketemu ya. Dengar nggak ini? Dengar ya. Au ada, hanya panjang, ingat. Karena beda ya. Kalau adan ya. Tapi kalau adan ini jamak dari udun, telinga ya. Au adan, atau mereka memiliki telinga ya, yasma'una biha, yang dengan telinga itu bisa mendengar. Mendengar apa? Akhbarul umam, mendengar. Tapi ini kabar-kabar, berita-berita tentang umat al-madin, ya, tentang umat-umat terdahulu, ya, ya, umat-umat terdahulu yang telah Allah binasakan tadi juga, ya, ya. Wa anba'il qurun al-mu'adzabin, ya, qurun, generasi, jamak dari koran, ya, adba'ul qurun, anba, berita-berita, kabar-kabar tentang generasi-generasi yang telah Allah binasakan, Allah siksa mereka. Wa illa fa mujarrad nadaril ain, kalau enggak demikian ya cuma berarti cuma sekedar nadarul ain. Jangan sampai demikian, jangan sampai cuma sekedar melihat dengan matanya saja, mata ya, tapi harus mata hati, harusnya pakai hati ya, mata hati.
Wasimaul udhun, tidak hanya dengan telinga mendengar. Ya, tidak hanya wasairul badan al khali minat tafakkur, tidak hanya sekedar berjalan dengan badannya saja, jasadnya saja, tapi lepas kosong dari berpikir dan mengambil pelajaran. Jangan sampai demikian. Itu ghairu mufid, tidak berfaedah kalau cuma sekian. Paling berarti cuma ngeceh-ceh duit, berarti kan gitu. Mubadir kalau cuma kayak gitu saja. Eman-eman kan ya, udah jauh-jauh beli jadi sampai ke Turki yang kan ya. Kalau umroh ada tambahan gitu kan ya, Masya Allah. Tapi nggak ada pelajarannya sedikit pun yang diambil, ini kan ya sayang banget ya. Ya, bahkan mungkin cuma sekedar kan bisa sampai ke kesirikan kan, naudzubillah sudah deh. Ngambil tanahnya yang jadi berkah misalkan, ngambil batunya atau ya, insyaallah jangan sampai demikian, itu nggak berfaedah, ghairu mufid wala musil ilal matlub, dan itu tidak akan menyampaikan kita kepada yang diinginkan, yang kita cari-cari. Kan ibrah yang kita cari sebenarnya di sini, cari manfaat, ya, nolak bahaya. Ini kan sebenarnya kita inginkan, ya. Nolak bahaya itu bahaya kalau sampai kita itu ingkar, sampai kita itu mendustakan, itu bahaya, maka harus dijauhi. Ya, kalau taat, iman, takwa, itu manfaat harus diambil, ya. Diambil ibrahnya para nabi dan juga para pengikutnya. Mengikut para nabi, Masya Allah sudah membuktikan mereka dengan ilmu dan amal mereka, sehingga Allah kasih, Masya Allah, kasih kemudian menuju jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ini walihada qala, maka kemudian Allah katakan fa innaha la ta'mal absar, ya, karena sesungguhnya yang buta itu bukan matanya, al absar, pandangan mereka, mata mereka, ya, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, akan tetapi yang buta itu hati yang ada di dalam dada mereka. Hati itu dalam dada, ya, ya, dalam dada, ya. Ai hadzal ama ad-dar fid din, ya. Ini buta yang sangat bahaya ini. Buta kalau sampai buta hati kok bisa buta, ya. Ini orang nggak pada itu ya, hati kok iso utuh, ya. Ya sing utuh ya moto ya. Karena orang melihatnya cuma sekedar yang dilihat dengan matanya, ya. Buta itu ya mata biasanya gitu, padahal ada pada hakikatnya buta itu bisa hati. Orang bisa melihat dengan matanya, banyak orang bisa melihat dengan matanya, ya. Tapi yang terpenting itu mata hati inilah, ya. Hatinya itu loh, ya. Buta enggak, ya. Ketika melihat ini ngambil ibrah kan. Kalau nggak ngambil ibrah berarti kan buta, sekarang kan gitu, ya. Sekarang kan kayak nggak melihat saja gitu loh. Padahal melihat ayat-ayat Allah yang luar biasa gedenya, ya. Melihat muminya Fir'aun misalnya, ya. Nih ibrahnya gitu kan, pelajarannya nih loh kayak gini, ya. Masyaallah. Amal qalb anil haq, ya. Ini bahaya, ya. Kalau sampai buta, ya, buta dalam masalah din, ya. Buta tentang apa? Buta hati dari kebenaran, dari melihat kebenaran, melihat al-haq yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, datang dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di dalam Al-Qur'annya maupun dalam ayat-ayat kauniyah di alam semesta ini, ya. Hatta la yushahiduhu kama la yushahidul a'ma al-mar'iyat, ya. Hingga sampai dia nggak bisa menyaksikan apa-apa yang sebagaimana disaksikan oleh orang buta dengan sesuatu yang bisa terlihat oleh matanya. Kayak gitu, kayak buta mata, kayak buta mata, ya, nggak bisa melihat sama sekali, ya. Ibrahnya apa, pelajarannya apa, manfaatnya apa, bahayanya apa, ya. Ya, ini kayak orang buta tidak bisa melihat yang di sekitarnya sebenarnya, ya. Sama sebenarnya, hanya saja lebih membahayakan bahkan
Karena orang lebih ngehnya itu ketika ini mata ya, mata yang bisa digunakan untuk melihat itu buta ya, nggak bisa melihat. Tapi kalau buta hati ini orang nggak bisa melihat ya, nggak bisa ngeh kayak gitu. Banyak yang tidak ngeh ya. Wa amma amal basar fa ghayatuhu bulghah ya, wa manfaat dunyawiyah. Ya, kalau buta mata ini kan ya manfaatnya cuma di dunia saja. Nah, ya bahaya kalau dianggap itu bahaya dunia saja, nggak bisa melihat. Nah, luar biasa ketika ada anak kecil itu ya, pernah lihat videonya nggak itu ya, yang dibutakan ya, dikasih ujian oleh Allah Subhanahu wa taala buta sejak kecil tuh ya, namanya siapa itu lupa saya ya. Tapi luar biasa ya, hafalannya malah kuat ya, sampai datang ke Syekh, dia mendatangi Syekh, diantar oleh bapaknya ya, jauh naik motor Masya Allah, naik motor ya. Sehari pertama seminggu cuma berapa kali saja ya. Itu saja yang didapat kadang itu satu ayat saja kadang ya, ada satu ayat saja ya. Tapi dilakukan terus, Masya Allah, terus akhirnya bisa jadi hafal Quran ya. Ketika ditanya apa yang terjadi ya? Ternyata apa yang diminta oleh dia menakjubkan. Ketika yang diminta darinya di wawancara itu ya, ketika apa yang diminta agar Allah ngasih apa kepada dia, ternyata apa yang terjadi? Ternyata yang diminta bukan agar dibalikkan matanya bisa melihat lagi, enggak, malah itu jadi dulunya kadang gerutu juga dengan kebutaannya, tapi lama kelamaan Masya Allah ya, dengan kebiasaan dia Masya Allah sungguh menakjubkan. Nggak ingin malahan dilihatkan lagi ya, Masya Allah ya. Nggak ingin ya bisa melihat ya, enggak ya. Ya, karena dengan itu malah justru bisa jadi malah banyak maksiat menakjubkan, masih anak-anak kayak gitu ya. Nggak ingin kembali. Kalau kita mungkin inginnya balik, pokoknya ingin melihat ya, Masya Allah ya ini ya, karena dia sangat paham betul ini buta ini cuma dunia saja, dunia saja, madarat mungkin madarat bahaya nggak bisa melihat, tapi dunia saja. Tapi yang manfaat yang terbesar adalah ya nanti di akhirat kan dibalikkan nanti ya, tetap bisa melihat di akhirat kelak ya. Maka ini ya, demikian mungkin yang bisa kita kaji di pagi ini, semoga bermanfaat khususnya diri saya pribadi dan juga bapak sekalian ya. Apabila ada benarnya hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, kita mohon kepada Allah untuk bisa istiqomah di atasnya hingga akhir hayat kita bisa mendapatkan husnul khatimah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.